Hani sebagai speaker dan akan ada Dr. Tovan sebagai panelis. Untuk Provela, panitia memohon maaf karena kebetulan saat ini Provela tidak bisa bergabung karena alasan keluarga. Saya akan meminta para pembicara untuk memaparkan materinya selama 20 menit masing-masing, baik Dr. dan Dr. Andi. Dan selanjutnya kita akan membuka diskusi karena saya lihat di sini para peserta webinar ini adalah anggota-anggota HOGI yang kebetulan juga keluarga besar dari bagian pencegahan masyarakat Sapeks di Indonesia. Jadi saya akan persilakan, saya mulai dengan Dr. Gatot sebagai pembicara pertama. Kepada Dr. Gatot, saya persilakan. Ya, lanjut. Lanjut, Riwa. Siap, Dok. Dipersilakan, Dok, untuk Dr. Gatot untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu selama 20 menit dilanjutkan dengan Dr. Andri. Silakan. Oh, saya ya? Oke. Bentar. Saya share screen dulu ya. Sorry. Ban ini. Oke, baik. Sudah kedengeran, Dr. Iwa? Sudah Sudah, kelihatan? Dok. Silakan. Oke, mulai ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, topik kita adalah tentang kanker serviks dan saya kebagian tema mengenai atau judul mengenai stadium kanker serviks, dan ini karena banyak perubahan mulai dari tahun-tahun sebelumnya sampai akhirnya tahun 2018 terjadi kesepakatan untuk updating kanker serviks stadium pada tahun 2018. Untuk itu, sebelum kita mengacu pada topik kedua nanti yang dibawakan oleh Dr. Anggi dan juga nanti pembahasan pada waktu 30 menit terakhir oleh tim kita bersama peserta webinar, ada 30 menit untuk diskusi. Baik, saya akan memulai judul saya mengenai update dari stadium kanker serviks tahun 2018. Nah, untuk bahan pembahasan saya mungkin ada sedikit pendahuluan dan diagnosis kanker serviks serta penentuan stadium, khususnya stadium updating pada tahun 2018 dan apa yang kita harapkan dari pembicaraan pada kasus ini, pada topik ini. Sebagai pendahuluan, kita akan menyampaikan bahwa dari data Gelobokan kanker serviks, insiden itu sekitar hampir 500.000 kasus baru kanker serviks setiap tahunnya, dan kira-kira 50% kurang. Pada tahun yang sama ada yang meninggal. Jadi praktis tuh angka kematiannya itu cukup tinggi. Tentu ada yang didiagnosis, ada yang diterapi, dan ada yang baik. Tetapi juga ada yang meninggal pada saat sama. Bukan pasien yang saat itu ketemu dan meninggal, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya sudah terdiagnosis atau tidak terdiagnosis, dan meninggal diperkirakan separuhnya. Nah, mengenai prevalensi temuan kanker serviks, kalau kita lihat dari rata-rata prevalensi yang kita hitung, dari 500 sampai 1.000 wanita usia reproduktif, jadi rata-rata bisa dikatakan 1.001 lah, atau 1.002, itu pasti ketemu ada kanker serviks 1. Artinya bahwa cukup banyak temuan. Kalau kita lihat penduduk wanita Indonesia, di mana penduduk kita 270 juta atau 250, separuhnya adalah wanita, sepertiganya adalah sekitar 340 juta adalah wanita reproduktif, maka berarti ada sekitar 40.000 penderita kanker serviks pada setiap tahunnya. Nah,
Kalau kita mundur pada program temuan screening, yang artinya bahwa wanita-wanita yang kita periksa, ketemu pada periode atau pada tahap prakanker, maka ada kira-kira sekitar 3-5% prakanker. Jadi sebetulnya prakanker kalau nggak diobati akan menjadi kanker invasif. Nah itulah maka ketemunya adalah 1001. Kemudian kita udah tahu hampir semuanya, memang kanker banyak sekali faktor imunologi, faktor genetik, tapi yang sangat mencolok adalah 90% ya. Awal mulanya adalah infected oleh HPV, ya, terutama kelompok high risk atau onkogenik, yang kemudian terjadi interaksi antara DNA sel epitel dan kemudian sel epitel serviks dan DNA dari virus terjadi mutasi, maka akhirnya menjadi neoplastik dan kemudian tapi ada juga sebagian kecil, ada jenis-jenis lain yang non-related HPV. Jadi jangan dilupakan bahwa ada jenis sarkoma atau lain-lain sel yang sebetulnya tidak juga semata-mata karena kanker disebabkan oleh HPV infection. Nah, tentu faktor resiko ya yang kita makin muda berhubungan seksual atau menikah dengan jumlah anak yang banyak atau banyak, apalagi ada double infeksi, adanya infeksi PMS ya. Dan kemudian biasanya pasien-pasien itu mempunyai bakat imunokompromis, itu kan sangat mudah terjadinya, memperberat terjadinya neoplasia kanker serviks. Kita lihat ya, pada umumnya natural history of kanker serviks itu sangat menjadi perlu dipelajari. Yang dimana organ wanita ya dari antara uterus, kemudian kedua aneksa, dan ujung dari uterus adalah serviks. Nah, serviks ini ternyata sangat rentan untuk mencapai 75% berubah menjadi neoplasia atau kanker serviks. Kita lihat di sini, dari takdirnya adalah uterus yang sangat bagus, kemudian area ini ya, dan kemudian menjadi kanker serviks di sini. Ya. Ini contoh di sini sejarahnya adalah kanker serviks yang masih original, kemudian areanya di sini, dan ini menjadi kanker serviks, perjalanannya demikian ya. Jadi dari kanker serviks, kemudian normal, neoplasia, akhirnya kanker serviks stadium invasif, dan akhirnya stadium 3 dan 4. Waktu untuk berubah ini variatif sekali, antara 3 sampai 20 tahun ya. Jadi kita bayangkan bisa terlalu cepat, bisa juga tapi sebenarnya tidak cepat akut sekali, pasti yang rata-rata puluhan tahun. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan di sini sebenarnya kalau bisa ketemu di precancer. Tapi kalau ketemu di kanker serviks, kita juga usahakan ketemu di stadium 1 supaya terapinya bisa lebih efektif menimbulkan penyembuhan yang baik. Nah, diagnosisnya bagaimana? Tadi saya tidak membahas mengenai screening karena hari ini adalah kita mau fokus pada kanker serviks yang sudah stadium 1 sampai ke atas, di mana kanker serviks stadium dini sebenarnya ada polanya sendiri, yaitu dilakukan screening atau deteksi dini, mulai dari pap smear, kemudian visual, HPV testing, bahkan alat-alat penunjang seperti kolposkopi. Nah, pada saat kita sudah melihat makroskopik adalah tumor atau kanker serviks, atau makroskopikly adalah tumor dari kecurigaan serviks, maka pemastian dengan histopatologi atau biopsi adalah menjadi golden standard. Ya, sejelas apapun diperlukan suatu pemeriksaan histopatologi, ya. Bahkan kalau ini ragu pun, apakah ini primer atau sekunder ataukah jenis lain, kadang-kadang kita memerlukan sudah melakukan imunohistokimia. Nah, pemeriksaan genetik ya sekarang juga banyak dilakukan untuk melakukan pemeriksaan supaya nanti terapi-terapi selanjutnya bukan hanya standar radiasi kemoterapy tapi juga mungkin targeted terapi bisa dilakukan. Tumor marker nggak begitu populer karena tidak spesifik, tapi dulu memang sejarahnya ada squamous cell carcinoma atau SCC juga bisa dikerjakan, tapi umumnya ini tidak begitu spesifik. Nah, sekarang bagaimana staging classification di mana updating terakhir adalah 2000. Sekarang kalau dipikir sudah 2024, berarti sudah 6 tahun ya. Tapi ini juga tetap masih banyak membantu atau sekaligus menuntut ketelitian pada pemeriksaan sebelum tindakan terapi sendiri. Nah, penentuan stadium ya, tadi dikatakan bahwa histopatologi PA. Bukan hanya jenisnya apa squamous, apa adenokarsinoma, apa adenosquamosa, apa clear cell, apa neuroendokrin, apakah metastasis di tempat lain. Jadi histopatologi PA histotype-nya perlu dilaporkan atau diteliti oleh dokter patologi. Dan juga bila diperlukan, kadang-kadang kita memerlukan pemeriksaan imunohistokimia. Tadi sudah sampaikan, ya. Kemudian, nah sekarang pada tahun 2018 setelah berkembang sekian puluh tahun, ternyata imaging itu sangat membantu. Bahkan yang sederhana USG pun bisa membantu. Tapi yang dokumennya biasanya menjadi fix itu
imaging seperti radiologi CT scan, magnetic resonance imaging, bahkan mungkin juga PET scan ya diperlukan. Bone scan juga kadang diperlukan untuk melihat metastase tulang. Tapi yang paling penting adalah nanti untuk membantu diagnostik stadium 1, 2, 3 gitu kan. Penentuan stadium klinikal sekarang yang kita banyak karena sebelum dilakukan pemeriksaan, sebelum dilakukan terapi, maka memang akan lebih tepat atau lebih praktis sekarang menggunakan Vigo classification staging kanker cervix. Karena itu apakah harus dioperasi, apakah harus kemoterapi, apakah kemoradiasi, atau bahkan paliatif. Nah, kalau kita lihat sejarah kapan mulainya stadium atau Vigo staging itu dimulai. Jadi tahun 58 ya. 58 sebetulnya sudah mulai bagaimana staging dilakukan. Bukan hanya kanker serviks, tapi stadium berapa. Dan kemudian berikut-berikutnya ada Vigo Official Annual Report. Ya, tiap tahun ada perbaikan-perbaikan. Dan pada tahun 1994 di Montreal itu juga mulai ada Vigo staging nomenklatur. 1A, 1B, dan seterusnya. Dan beberapa kali sudah dilakukan revisi untuk updating. Dan terakhir tahun 2018, ya, waktu itu di Dubai ada rapat yang kebetulan seluruh dunia itu diundang untuk ikut sumbangsih mengadakan klasifikasi komitmen. Nah, ini terus kemudian sampai sekarang masih update-nya itu masih diperlakukan dari stadium 2018. Nah, ini dulu kebetulan kami ikut ya. Ini Prof. Andriono, saya juga ikut, ini bersama tim dari Amerika, dari seluruh dunia, dari Eropa, Afrika, ini ikut. Dan ini memang pada waktu bulan April 2018 akhirnya dibentuklah. Di sini diperankan bahwa radiologi, ya, baik terutama adalah CT scan, MRI yang gambarnya cukup jelas, untuk bisa membantu mendeteksi khususnya kelenjar getah bening. Karena kelenjar getah bening di pelvik, para aorta itu sangat membedakan treatmentnya maupun juga prognosisnya. Nah, itu tahun 2018. Nah, apa yang terjadi, perubahan yang terjadi? Nah, ini pada tahun 2018 ya, pada stadium 1 ya, 1 itu 1A dan 1B yang paling umum. Ya, kalau udah mulai 1B ya, 1B itu dulu memang cuma dibagi kecil dan besar. Kecilnya dulu di bawah 4 cm ukuran tumor di serviks, dan yang gede adalah atau bulky tumor adalah di atas 4 cm. Pada staging yang baru ini terus dibagi 3. Yang dimaksud kecil adalah kurang dari 2 cm. Antara 2 sampai 4 adalah 1B2. Jadi sampai 1B3. 1B3 lebih dari 4 cm atau bulky tumor. Jadi tentu menjadi perhatian bahwa ukuran tumor primernya berapa diameter terbesar. Apa 1 cm, apa 3 cm, atau 4 cm ya. Kalau lebih dari 4 cm 1B3. Ya, kemudian stadium 2 masih sama ya. Dan pada stadium lompatannya ini di stadium 3. Kalau dulu 3B ada pada kelompok stadium 3C tambahan. Artinya pada saat kelihatannya tumornya stadium 1 atau 2, kalau imaging atau MRI atau CT scan sudah menentukan adanya metastasi di kelenjar getah bening, terutama di di kelenjar getah pelvik atau iliaka, maka 1C langsung 3C. Kalau para aortanya udah kena, maka 3C2. Dan keras-keras. Dan keras-keras. Masuk ke sini soalnya. Oke. Jadi 3C1 dan 3C2. Jadi memang kadang-kadang tumor itu sepertinya stadium 1. Tapi kalau radiologi, CT scan atau MRI sudah menemukan adanya pembesaran kelenjar bening, maka langsung ke stadium 3C. Ya. Kalau stadium 4A dan 4B sama saja. Nah, ini kita lihat perbedaan Vigo staging dan sebelumnya nih. Sebelumnya tuh terakhir ada updating di 214. Pada tahun 2018 ya, perbedaannya. Ini tadi saya bilang 1B1, 1B2, 1B3. Tumor dulu adalah sebelumnya adalah cuma dibagi 2, yaitu B1 kurang dari 4 dan lebih dari 4 cm. Nah, sekarang 2 sampai 4 lebih dari 4. Makanya ada 1B3. Nah, stadium 3 dulu 3A dan 3B, sekarang 3B ditambah 3C. 3C1, 3C2 ya. Dan ini ditemukan lymph node pada pelvic atau iliaka. Para aortik atau abdomen adalah masuk ke stadium 3C. Kalau dulu para aorta ada berarti udah stadium 4 dulu. Nah, ini adalah yang mendasar. Tentu adalah imaging bisa membantu parametrium, liver, kemudian juga organ-organ lain. Tapi pada dasarnya yang paling krusial adalah di kelenjar getah bening. Nah, mengenai pilihan terapi. Pilihan terapi
sebetulnya pada dasarnya kita berharap pada stadium awal di mana lebih operable, lebih radikal, dan kalau bisa satu modalitas terapi cukup, hanya operasi saja. Makanya disebutnya histerektomi radikal, menuju pada radikality atau ketidak invasi dari tumor itu akan ketarik semua, terutama di stadium 1B1, 1B2. Nah, juga karena namanya kanker itu adalah jalur penyebaran pada kanker serviks, terutama adalah kelenjar getah bening, maka harus dilakukan sweeping atau limfadenektomi atau diseksi kelenjar getah bening sistematik dari iliaka eksterna, interna, obturator atau pelvic ditambah tidak mencapai para aorta. Kalau para aorta itu berarti 3C, 2. Nah, inilah yang kita sebut Wertheim-Max radical hysterectomy. Ada kalanya sudah dioperasi ada high risk atau risiko faktor yang memberatkan. Maka kadang-kadang ditambah ajuvan, apakah kemoterapi atau radiasi. Tapi pada dasarnya operasi radikal kalau bisa adalah cukup dengan operasi saja. Nah, radiasi itu umumnya dilakukan kalau sudah tidak operable atau walaupun dioperasi tidak akan clean, maka dilakukan biasanya stadium 2B ke atas. 2A saja masih bisa operasi karena masih terbatas pada cervix dan fornix. Tapi kalau pada stadium 2B sudah mencapai parametrium, apalagi mencapai dinding panggul, sudah stadium 3, ya, ini biasanya kita radiasi. Dalam bahasa pasien itu adalah sinar. Sinar radiasi eksternal, radiasi dalam, radiasi interna atau brachytherapy. Atau dalam bahasa Belanda masih ada juga yang mengenal dengan bestral, bestralen ya. Bestral bukan digosok tapi di sinar. Nah, kemoterapi. Kemoterapi umumnya tidak merupakan pengobatan primer, tapi merupakan kombinasi. Kadangkala pada radiasi saja, ternyata studi membuktikan bahwa konkomitan pemberian dosis rendah cisplatin atau kemoterapi bersamaan dengan radiasi memberikan hasil yang cukup baik. Ya, nah itu disebut sebagai konkomitan cisplatin kemoradiasi. Walaupun beberapa penelitian juga ada kemoterapi lain atau bahkan targeted terapi dikombinasikan dengan sinar atau kombinasi ketiganya. Nah, terakhir targeted terapi ini juga ada yang digabungkan dengan kemoterapi, ada juga yang untuk maintenance. Nah, pada yang paling dulu adalah sudah dikenal adalah nimotuzumab ya, kombinasi dengan cisplatin atau nimotuzumab saja dengan radiasi. Dan sekarang analisis atau deteksi gen protein dari PDL1 itu juga banyak dideteksi karena itu merupakan faktor prognostik yang sangat menentukan dan bahkan itu bisa diberikan target terapi dengan maintenance pembrolizumab ya. Ini walaupun sangat mahal dari walaupun populer tapi ilmunya udah dan beberapa pasien yang mampu ataupun institusi yang mampu memberikannya dengan obat yang sangat mahal. Nah, tentu pengobatan ini kalau di poin satu persatu adalah cukup berarti, tapi pada umumnya kalau ada faktor lain terutama lebih dari satu atau high risk, maka pemberian kombinasi baik itu concomitant atau sekuensial, artinya berurutan. Ya, jadi umumnya operasi dulu kalau stadium rendah, kalau sudah stadium 2 ke atas ya kombinasi antara sinar, kemo atau kemoterapi selanjutnya. Apalagi kalau sudah residif, sorry. Ya, ini contoh gambaran ini kalau operasi ya umumnya adalah histerektomi radikal, Wertheim, baik insisi. Bahkan ini sekarang open ya, ada juga laparoskopi ya itu bisa dikerjakan walaupun memang harus banyak yang dikerjakan. Pengambilan histerektomi, ovarium kadang diambil tergantung usianya, kelenjar getah bening ya. Tentu kita mengacu pada stadiumnya, terutama stadium rendah yang bisa dioperasi. Kemudian yang kedua adalah dilakukan penyinaran atau radiasi. Ya, yang biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan ya kalau teratur, atau kombinasi dengan kemoterapi atau mungkin kemoterapi dibalik. Ada juga neoadjuvan kemoterapi kemudian dioperasi. Jadi putar-putar ini tergantung studinya ataupun kasusnya, setiap kasus berbeda-beda. Baik, saya kira itu saja dari 10 slide aja sebagai take home message kami adalah diagnosis kanker serviks tetap ya pada waktu terapi standar membutuhkan pemeriksaan histopatologi, terutama adalah informasi mengenai histotype, ya, diferensiasinya, apakah sedang, ringan, berat, atau bahkan analisis mengenai invasi vaskuler. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya kalau memang diperlukan konfirmasi atau lebih lanjut, apakah itu memang jenisnya apa, sudah kadang-kadang membingungkan atau menjadi kurang-kurangnya, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan imunohistokimia. Yang ketiga adalah penyebaran tumor dapat dideteksi dengan imaging radiologi, walaupun memang ada USG, ada fotoronsen itu keterbatasan kelemahannya itu. Tapi yang paling umum adalah
untuk lebih standar memang ada CT scan atau MRI. Walaupun PET scan juga bisa, tetapi PET scan ini masih cukup mahal. Ya pada umumnya, walaupun WSG juga sekarang udah mulai ada studi-studi membandingkan ketepatan asal dilakukan pemeriksaan yang teliti. Dan yang terakhir adalah update stadium kanker serviks sejak tahun 2018 ya dapat menggunakan imaging radiologi. Jadi dengan coding R di balik namanya stadium 3C tapi baru radiologi. Stadium 3C 1R. Nanti kalau udah dioperasi ternyata KGB-nya positif, maka stadium 3C P patologi ya. Ini cuma tambahan saja bahwa ini levelnya masih radiologi. Ini pra tindakan, terutama untuk memerlukan keterlibatan metastatik kelenjar getah bening. Ya, saya kira itu, Dokter Iwa. Terima kasih atas kesempatannya dan mungkin nanti pada pembicara berikut Dokter Anggi akan membahas mengenai standar baku atau PNPK-nya yang untuk keseragaman nasional maupun mungkin PPKT berumah sakit tergantung fasilitas. Dan mungkin pada kesempatan ini nanti kesempatan diskusi ya ditambah selain kita juga ada Dokter Tovan yang cukup banyak membahas mengenai PNPK secara nasional, apalagi ini Rumah Sakit Pengampuan, dan Prof. Laila sebagai senior kami yang sangat mempelopori tetap terutama adalah penanganan kanker serviks di negara berkembang menjadi sangat penting. Terima kasih, Dr. Iwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Gatot. Selanjutnya, saya ingin menggarisbawahi dulu sebelum kita masuk ke Dr. Anggi. Jadi penyampaian Dr. Gatot barusan menekankan bahwa dalam penegakan diagnosis kita melibatkan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan PA, di mana Dr. Gatot menekankan pada tipe sel, diferensiasi, dan LVSI, kemudian peran imaging sesudah staging FIGO 2018, di mana mengikutsertakan keterlibatan kelenjar getah bening dan ukuran massa serviks, sehingga bisa menjadi 1B123 dan 3C1 dan 2. Saya persilakan untuk Dr. Anggi untuk memaparkan selanjutnya tentang topik PNPK. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Kartino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Gatot, Dr. Tovan, Dr. Ferry, Dr. Dino, Dr. Rati, Dr. Denny, Dr. Teguh. Terima kasih juga Dr. Uswah yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk melakukan webinar terkait dengan PNPK dari kanker serviks. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat Dr. Kartiwa? Sudah terlihat Dr. Anggi. Baik, jadi tadi menyambung yang sudah disampaikan oleh Dr. Gatot tentang diagnosis. Tentu saja kita akan berbicara dengan penata laksanaan yang sehubungan dengan kanker serviks. Tentu saja ini nanti terkait dengan apa saja infrastruktur yang sebenarnya harus disiapkan di masing-masing rumah sakit terkait yang akan melakukan pelayanan kanker serviks. Tentu saja kita mau mengikuti guidelines internasional dengan tujuan adalah terapi kita adalah sejalan dengan yang sudah ditetapkan oleh guidelines internasional. Dan kalau belum, hal-hal apa saja yang sebenarnya kita bisa perbaiki untuk melengkapi baik dalam penegakan diagnosis maupun dalam penata laksanaan. Tadi memang sudah dijelaskan ya, kanker serviks memang adalah sampai saat ini 95% memang tipe epitelial, karsinoma sel squamous dan adenokarsinoma. Jadi dia mulai dari osteomuter internum sampai osteomuter externum bisa berubah menjadi keganasan serviks. Problem yang terkait dengan kanker serviks ini memang karena kita berhadapan dengan advanced stage, tentu saja memang penata laksanaan menjadi hal yang perlu kita lakukan, terutama di rumah sakit yang tersier ya. Kalau kita lihat dari data Globocan untuk di East Asia sendiri, Southeast Asia itu cervical cancer masih nomor 1 untuk kanker ginekologi. Kalau di perempuan nomor 2 setelah breast. Dan di Indonesia pun masih sama. Kalau kita lihat data kita sendiri di NASCO Cancer Registry, kalau kita lihat dari 2011, 2016 sampai 2000,
17 sampai 2021 sebenarnya tidak ada penurunan sama sekali untuk angka insidensi daripada kanker serviks. Ini menunjukkan bahwa memang sebenarnya problems kita masih pada tertiary prevention gitu ya. Walaupun memang nanti adalah tugas dari Dr. Tovan, dari Kemenkes, dari pemerintah untuk bagaimana meningkatkan angka cakupan kanker serviks kita. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan beberapa negara upper middle income juga mengalami masalah yang sama, yaitu tingginya kejadian kanker serviks. Walaupun kita bisa melihat sebenarnya seperti di Malaysia, itu sebenarnya sudah bisa turun insidensinya karena mereka sudah dapat meningkatkan angka cakupan untuk melakukan screening. Walaupun sama, tapi kalau kita melihat insidensinya, Indonesia itu masih menempati insidensi yang terbanyak di South Asia region ya. Kalau kita lihat 27 per 10.000 gitu ya, 100.000 masih tinggi sekali gitu ya. Dan dengan angka morbiditas yang paling tinggi dibandingkan negara Asia yang lain. Jadi ini masih merupakan problem utama untuk kita dan pemerintah tentu saja. Dan dari National Cervical Cancer Staging 2011-2001 kita lihat angka insidensinya masih tinggi. Memang yang terbanyak adalah pada stadium 2B dan 3B yaitu advanced stage. Dan ini tentu saja berhubungan dengan kurangnya screening, cakupan angka screening yang masih sangat rendah, jauh dari 80% yang diminta. Ataupun sudah dilakukan screening namun diagnosisnya inadekuat, ataupun sudah dilakukan diagnosis namun tata laksananya inadekuat. Dan itulah yang berdasarkan National Cervical Cancer Elimination Plan for Indonesia pada tahun 2030 kita membentuk 4 pilar dengan 10 area prioritas ya. 4 pilarnya itu mulai dari services delivery, ini mulai dari primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention yang mungkin nanti kita akan berhubungan dengan PNPK, tentu saja berhubungan dengan service delivery. Adapun yang stewardship and coordination ini lebih ke arah governance policy, kemudian education, training, and outreach itu adalah tentang pelatihan, dan enabler of progress itu ya berhubungan dengan research tentu saja ya. Dan hari ini kita akan membahas yang sehubungan dengan service delivery pada tertiary prevention, yaitu ke arah treatment. Kalau kita melihat memang dari WHO sendiri telah menetapkan global strategi to accelerate the elimination untuk meningkatkan elimination of cervical cancer sebagai public health problems. Kenapa? Ini adalah preventable disease gitu ya. Nah, tadi kita sudah menekankan bahwa memang banyak pasien kita adalah datang pada stadium yang lanjut, maka memang rumah sakit tersier ini diharapkan bahwa perempuan yang teridentifikasi mengalami lesi prekanker atau lesi invasif dapat menerima tata laksana yang adekuat, walaupun tidak menafikan tentu saja tetap harus meningkatkan mungkin ke arah kita melakukan edukasi pada rumah sakit sekitar, juga untuk meningkatkan angka cakupan vaksinasi dan angka cakupan screening. Namun belum kita berhubungan dengan PNPK dan memang pasien kita masih datang pada kanker serviks stadium yang lanjut. Dan kita harus memastikan bahwa memang mereka akan bisa mendapatkan tata laksana yang adekuat. Jadi ini harapannya bahwa pada pasien-pasien yang kita terima itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup yang dari stadium 1 sampai stadium 2, stadium 2 jangan stadium 3, stadium 3 jangan sampai stadium 4 gitu ya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Gatot bahwa memang kalau pasien sudah datang pada keganasan, terapi yang kita lakukan untuk kanker serviks yaitu yang berhubungan dengan operasi dan radioterapi karena sifatnya adalah lokal regional. Adapun pemberian kemoterapi itu lebih ke arah untuk meningkatkan sensitivitas daripada pemberian radiasi. Modalitas tata laksana sudah disebutkan tadi, pembedahan, radioterapi, atau kemoterapi sebagai terapi adjuvan diikuti operasi radikal atau sebelum ini, walaupun data yang menunjukkan bahwa pemberian neoadjuvan kemoterapi itu kalau secara penelitian itu tidak memberikan efek yang bermakna ataupun memperbaiki, walaupun ada beberapa kasus
memberikan efek yang baik gitu ya sebelum kita melakukan operasi atau pada waktu kita sebelum memberikan radiasi, namun secara data tidak bermakna secara statistik. Jadi memang terapinya adalah ke arah pembedahan dan radioterapi yang diberikan pada pasien-pasien yang sudah tidak bisa kita lakukan operasi dalam bentuk hemoradioterapi, CBRT, external beam radiation, EBRT, plus platinum based chemotherapy untuk sensitizer dan brachytherapy. Nah, kita fokus pada bagaimana tata laksananya. Tentu saja kita mengikuti benchmarking, yaitu yang sini kita pakai adalah ESGO, yaitu European Society of Gynecology Oncology, ESTRO adalah European Society of Radiation Oncology, dan ESP adalah European Society of Oncology. Nah, kita mulai tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali staging berdasarkan yang terbaru gitu ya. Jadi kalau T1A itu adalah mikroinvasif ya. T1A, T2A itu juga adalah suatu mikroinvasif, maka penegakan diagnosisnya harus berdasarkan konisasi. Maka penting sekali kita memberikan wawasan pada dokter-dokter yang non-onkologi kapan mereka harus melakukan konisasi untuk kita bisa menegakkan diagnosis microinvasive. Jadi kalau T1A disease ini dibagi ya menjadi apakah T1A atau T1A2 gitu ya. Itu berdasarkan sekarang kalau dulu width and depth, sekarang adalah yang penting adalah depth. T1A1 adalah kurang atau sama dengan 3, T1A2 adalah kurang atau sama dengan 5. Yang tentu saja secara pengamatan mata belum bisa kita lihat gitu ya. Jadi memang sangat penting sekali kapan seorang dokter origin melakukan konisasi, dan itu adalah kompetensi mereka yang harus kita ajarkan. Untuk TA1 sendiri kita bagi lagi ada LVSI negatif atau positif gitu ya. Jadi kalau misalkan LVSI negatif, nggak perlu kita melakukan lymph node staging. Conization is considered definitive treatment pada pasien yang masih menginginkan fertilitas gitu ya, tentu saja. Kalau kita gens cancer itu kayak gimana ya? Ketika kita melakukan tata laksana yang berhubungan dengan konservatif, tentu saja usia dan paritas menjadi suatu hal yang menjadi dipertimbangkan. Maka di sini konisasi bisa kita berikan sebagai definitive treatment. Kalau LVSI positif dengan sentinel biopsy can be considered. Consideration is considered definitive treatment. Sementara untuk T1A2 dengan LVSI yang negatif, sentinel biopsy can be considered, conization atau simple hysterectomy menjadi penata laksanaan yang buat pada pasien. Kemudian LVSI positif, sentinel biopsy should be performed, harus dikerjakan. Kemudian conization atau simple hysterectomy is an adequate treatment, cukup pada T1A2. Kalau dulu kita harus melakukan radikal hysterectomy, maka yang sekarang tidak perlu kita lakukan lagi karena cukup dengan simple hysterectomy saja. Dan ini juga diadopt oleh PNPK di Indonesia memakai breastmaking dari ESGO, ESTRO, dan ESP pada stadium 1A. Tadi sebenarnya hampir sama ya kalau kita bisa melihat untuk yang 1A1, LVSI negatif tanpa stadium KGB, konisasi dipertimbangkan sebagai terapi preventif jika paritasnya masih dipertimbangkan untuk dipertahankan. Kemudian LVSI positif, biopsi dapat dipertimbangkan, konisasi dapat dipertimbangkan sebagai terapi definitif. Untuk 1A2, LVSI negatif hampir sama dengan yang sudah dijelaskan dari benchmarking sebelumnya. Nah, kemudian untuk tata laksana T1B dan T2A1, pada prinsipnya adalah kita harus mencegah diberikannya pemberian primary treatment 2 kali ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang lebih superior antara kita melakukan histerektomi radikal atau radiasi pada pasien-pasien misalkan stadium awal tapi dia tidak bisa kita lakukan operasi, misalkan karena kondisi pasien tidak eligible untuk kita lakukan operasi karena usia ya, atau ada penyakit-penyakit komorbid yang menyertai, sebenarnya tidak ada yang lebih superior bahwa histerektomi radikal akan lebih superior dibandingkan pemberian radiasi.
Oleh karena itu prinsip ketika kita melakukan operasi kita harus yakin bahwa kita tidak akan memberikan radiasi. Itu prinsip utama karena untuk mencegah pasien mendapatkan dua komplikasi dengan primary treatment, operasi dan radiasi. Nah, di sini kita bisa lihat berdasarkan guidelines internasional untuk T1B1, T1B2, dan T2A1 tumor, kita melakukan imaging, staging ya, pelvic MRI atau expert ultrasound. Kita sudah mulai mengembangkan nih, kalau teman-teman radiologi juga sudah mulai ikut di mana kita sudah bisa melihat pembesaran kelenjar getah bening dengan menggunakan ultrasonografi, walaupun memang lebih akurat apabila kita melakukan MRI ya, tapi itu adalah salah satu modalitas karena kita tahu sekarang MRI kita nunggunya sampai 3 bulan ya. Itu jadi kalau memang MRI tidak punya ya kita bisa memakai ultrasonografi, but benar-benar orang dilakukan oleh seorang expert ultrasound. Apabila lymph node-nya positif, gitu ya, maka kita harus melakukan inframesenteric pelvic lymph node, kemudian avoid untuk melakukan operasi, gitu ya. Jadi kita melakukannya definitif kemoradioterapi dengan sekarang sudah ada perkembangan lagi image guided brachytherapy. Walaupun ini kita lihat juga ya, kalau di Korea sih mereka lymph positif, mereka tetap aja melakukan radikalisrektomi, kemudian memberikan radiasi. Ini datanya mereka ya, radiasinya dengan dosis yang lebih rendah tanpa memberikan brachytherapy. Mereka mengatakan bahwa overall survival lebih bagus 11%. Itu data mereka. Indonesia tidak punya data. Oleh karena itu kita memakai, nanti kita lihat PNPK-nya tentu saja berdasarkan guidelines internasional sampai kita mendapatkan data sendiri pasien kita tuh bagaimana yang terbaiknya gitu ya. Karena kita juga perlu lihat bahwa memang tidak semua tempat bisa menyediakan fasilitas untuk melakukan radiasi dengan segera. Apabila lymph node-nya negatif, maka tentu saja pilihannya adalah operasi, gitu ya. Nah, operasi ini sudah ada pertimbangan. Apakah kita akan melakukan sentinel node biopsi, gitu ya. Kalau alternatif option pada pasien yang tidak eligible untuk kita lakukan operasi, ya bisa kita berikan CTRT dan IGBT, gitu ya. Untuk pasien yang tua, usia 80 tahun atau obesitas morbid, yang kita pikirkan kita tidak akan bisa mencapai radikalitas. Nah, kemudian pasca lymph node biopsi ini yang dilakukan intraoperatif staging ya, jadi itu nanti disuntikan di serviks ya. Kalau misalkan dia positif, itu memang mereka bilang sih sebaiknya tidak dilakukan radikal hysterektomi gitu ya. Kemudian tapi mereka tetap melakukan inframesenteric pelvic lymph node, kemudian baru diberikan definitif CTRT dan IGBT. Tapi apabila tidak dikerjakan atau lymph node-nya negatif gitu ya, maka kita bisa melakukan radikal hysterektomi PLND dengan mempreservasi ovarium. Itu kalau memang pada pasien yang usia muda. Dan kalau kita lihat dari data kanker registrasi kita bahwa memang angka cancer pasien kita itu lebih muda dibandingkan international populations. Nah, radikal histerektomi kalau low risk, histerektominya tipe A atau B1, kalau intermediate risk B2 atau C1, kalau high risk C1 atau C2. Walaupun saya termasuk yang mengatakan bahwa radikal histerektomi is radikal hysterektomi itu type C, nggak ada type yang lain. Jadi if you want to do the radikal histerektomi, ya lakukanlah radikal histerektomi. Gitu ya, nanti boleh mungkin jadi diskusi buat teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian untuk T1B dan T2A1, central node ini tadi ya sudah dijelaskan ya bahwa memang pengerjaan untuk sentinel node sendiri itu memang preferable dilakukan secara laparoskopi dengan indocyanine green. Walaupun di kita belum ada, tapi di rumah sakit Darmais itu sudah mulai ada gitu ya. Sebenarnya untuk hal ini untuk rumah sakit tipe besar seperti RSCM ini harusnya memang sudah disediakan gitu ya. Nah, ada beberapa penelitian mengatakan bahwa ini kita belum punya datanya ya. Kalau lymph node-nya
negatif, mereka tidak melakukan pelvic lymph node secara sistemik. Nah, ini juga masih memerlukan perbincangan. Walaupun saya sendiri masih mengatakan bahwa walaupun dia negatif, tetap kita melakukan lymph node, pelvic lymph node secara sistematis karena selain untuk diagnostik bahwa dari biopsi cervical lymph node itu ternyata yang tidak membesar 30% itu mikrometastasis gitu ya. Jadi selain diagnostik juga sebagai terapeutik. Gitu. Nah, itu juga tergantung juga, tapi karena kita memakainya adalah Europeans gitu ya. Mereka kalau misalkan dia positif, mereka akan avoid untuk melakukan radical hysterectomy dan langsung melakukan CTRT gitu ya. Tapi kalau misalkan lymph node involvement is detected, systematic pelvic lymph node should be performed as the standard lymph node staging. Jadi ini masih bisa dijadikan debate. Kalau negatif, sistemik apa enggak? Itu ya, jadi ini masih bisa menjadi suatu pembicaraan yang terbuka ya. Nah, sentinel sendiri sebenarnya kalau kita berpikir kita rumah sakit tipe A gitu ya, rumah sakit ya harusnya sudah mulai disediakan. Karena kalau nanti datanya mengatakan bahwa ternyata kalau misalkan lymph node-nya negatif, kita tidak perlu melakukan systematic lymph node pelvic pelvic lymphadenectomy, maka tentu saja akan mengurangi mortalitas dan mengurangi morbiditas dan waktu tentu saja jumlah perdarahan juga pasti akan lebih sedikit. Cuman ini memang perlu dibuktikan apakah dengan lymph node negatif ini memang bahwa kita tidak perlu melakukan pelvic lymph node secara sistematik, tentu saja perlu diteliti lebih lanjut ya. Nah, ini kalau dari grup Korea, mereka kalau misalkan lymph node-nya negatif, maka mereka tidak melakukan pelvic lymph node secara sistematik. Mereka hanya mengangkat yang dicurigai kemudian diperiksakan di PA. Mereka hasilnya positif atau negatif, mereka tetap jalan radikal hysterectomy. Kalau secara klinisnya adalah memungkinkan untuk melakukan tindakan hysterectomy. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau lymph node-nya negatif, radical surgery is preferred treatment. Mau laparotomi atau laparoskopi? Nah, ini juga debatable gitu ya. Laparotomi is the standard approach ya. Jadi kita sempat terkaget-kaget pada 2015 ketika muncul leg trial. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bahwa memang dikatakan antara laparoskopi dengan laparotomi itu untuk survivalnya itu lebih baik laparotomi dibandingkan laparoskopi. Oleh karena itu tindakan laparoskopi mulai tapi kemudian muncul lagi beberapa penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa itu tergantung dari teknik operasi, jam terbang dari seorang operator gitu ya. Jadi memang ini perlu dipertimbangkan, dan di kita pun di Indonesia pun saat ini pun sebenarnya kita masih melakukan laparoskopi yang terbatas pada lensi yang kurang dari 2 cm. Oleh karena itu penemuan awal menjadi sangat penting. Kemudian free margin after conization, saya gitu ya, dan tentu saja dilakukan oleh seorang expert. Tentu saja kita mengharapkan bahwa seluruh gynekologi memiliki kemampuan untuk melakukan laparoskopi radikal. Dan konsen harus diberikan pada pasien. Tentu saja dengan data-data yang ada kita harus menjelaskan apakah pasien memilih untuk laparotomi atau laparoskopi. Nah, ini dia like trials gitu ya. Pada tahun 2000 dia muncul di 2018 bahwa pasien dengan kanker serviks stadium 1A, 1A, 21, B1 dia melakukan research membandingkan antara laparotomi dan laparoskopi. Hasilnya bahwa laparoskopi dikaitkan dengan disease survival yang lebih rendah, overall survival yang lebih rendah, overall survival dalam 3 tahun ataupun pada 4,5 tahun. Dan dari kesemua karakteristik tidak berbeda bermakna kecuali tindakan laparoskopinya. Dan ini kemudian menjadi perdebatan yang sangat hebat sekali. Namun beberapa penelitian juga yang against untuk Lex trial itu yang mengatakan bahwa untuk radical hysterectomy secara laparoskopi ini secara meta-analisisnya, mohon maaf ini muncul ya, operation time, intraoperatif morbiditasnya sama duration of hospital stay-nya itu lebih rendah pada pasien yang dilakukan laparoskopi
tentu saja dengan pemilihan kriteria yang tepat gitu ya. Dan kemudian kita juga mengembangkan, oh yang banyak kekambuhannya adalah di stam vagina, maka kita mengkombinasikan, kita memotong vaginanya. Kalau ini sebelum, ini adalah laparoskopi radikal yang kita kerjakan sebelum keluar leg trial. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya, kita bisa melihat sangat jelas sekali semua organ dengan melakukan laparoskopi. Namun memang datanya paling banyak terjadi kekambuhan itu adalah di stam vagina. Oleh karena itu sekarang kita melimitasi bahwa kita hanya melakukan pada diameter kurang dari 2 cm, kemudian vaginanya kita tidak memakai uterine manipulator, mungkin hanya colpotomizer-nya aja. Kalau ini kan lesi kecil, kita jahit terlebih dahulu, kemudian kita melakukan pemotongan dan penjahitan vagina itu dari per vaginam, tidak per laparoskopi. Kalaupun mau melakukan per laparoskopi, maka biasanya kita bungkus dengan plastik baru kita turunkan. Tapi mungkin yang lebih mudah buat kita di negara Indonesia ini ya kita lakukan pemotongan saja dengan alat yang terbatas, kita lakukan pemotongan di vagina. Ya, jadi ya kita harapkan ke depannya bahwa hal ini bisa kita kerjakan. Tentu saja terkait dengan cakupan screening gitu ya, makin cepat kita menemukan, maka tentu saja kesempatan kita untuk melakukan laparoskopi menjadi lebih luas. Bahkan sekarang mereka sudah melakukan laparoskopi pada debulking. Dan ini juga diadop oleh PNPK di Indonesia, sama saja kalau kita lihat tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian bagaimana manajemen of locally advanced disease? Kita masih banyak nih yang sifatnya bulky ya, tapi mereka mengatakan kalau locally advanced disease itu memang surgical removal dari pelvic para-aortic nodes itu is not routinely recommended before CTRT kecuali pada yang bulky nodes gitu ya. Kemarin juga ada debatable, perlu nggak kita angkat terlebih dahulu atau tidak gitu ya. Nah, kemudian adjuvant kemoterapi following definitive CTRT dan guided brachytherapy does not improve survival. Oleh karena itu, adjuvant completion hysterectomy after definite juga tidak meningkatkan survival. Jadi kita berikan kemo dulu, baru kita operasi, nggak meningkatkan survival. Kita beri kemo dulu, kemudian kita sinar juga tidak meningkatkan survival. Oleh karena itu, mereka kalau dia hasilnya adalah secara lymph node-nya positif, apapun itu, mereka akan tetap melakukan definitive CTRT, kemudian bisa kita lakukan EBRT boost to involve lymph node, dan inframesenteric pelvic lymph node juga tidak akan meningkatkan survival. Ya, kemudian kalau pada stadium yang sudah lanjut, definitif CRT, kemudian IGBT gitu ya, kemudian berikut radiation pada pelvic node yang membesar. Pelvic insertion in stage 3 tentu saja menjadi satu hal yang sangat perlu dipertimbangkan baik bahwa memang tidak ada metastasis di tempat yang lain. Radical surgery-nya pun hanya terbatas pada lymph node intraoperative staging, walaupun tadi sudah dikatakan sebenarnya tidak selalu direkomendasikan untuk dikerjakan apabila tidak ada bulky lymph node. Jadi debulking hysterectomy followed by chemoradiation versus chemoradiation for Vigo stage 1B3 to cervical cancer, belum ada data yang mendukung bahwa hysterectomy debulking yang diikuti dengan CCRT versus CCRT saja untuk kanker cervix akan memperbaiki prognosis daripada pasien. Jadi memang untuk locally advanced ini ya memang rekomendasinya adalah kita melakukan CCRT dengan IGBT. Dan ini juga yang saya rasa juga hampir sama ya di-adopt oleh PNPK kita. Kemudian untuk stadium 3, itu stadium 3 ya tentu saja stadium 3A CCRT ya sama ya dengan IGBT. Kemudian untuk stadium 3B itu juga sama gitu ya, stadium 3C juga sama gitu ya. Nah, untuk stadium 4 tentu saja kita tahu bahwa kanker serviks itu sifatnya lokoregional ya. Maka ketika dia meta jauh, maka dia akan masuk pada paliatif gitu. Oleh karena itu stadium 4A, radiasi pelvis plus brachytherapy, kemoterapi berbasis platinum dosis rendah, concurrent kita berikan dan extended radioterapi sebagai paliatif
tumor variation dengan targetnya masih lack of life. Sementara stadium 4B masih bisa kita berikan kemoterapi dengan anti-VEGF, dan pada yang PDL1 itu bisa kita kombinasikan dengan pemberian pembro. Di mana pembro ini sebenarnya tidak terkait apakah dia sensitif terhadap platinum atau tidak, apakah dia harus komplit respon atau tidak, seperti pemberian PARP inhibitor. Itu bisa kita berikan. Tentu saja ke depannya suatu hari kita mengharapkan obat-obat ini bisa dimasukkan dalam BPJS. Invasive cervical cancer diagnosis on simple hysterectomy, pada invasive cervical cancer diagnosis on simple hysterectomy specimens, tentu saja ini sebenarnya hampir sama juga ya dengan tata laksana yang tadi sudah kita sebutkan, tidak ada perbedaan. Dan PNPK di Indonesia juga sebenarnya kalau kita melihat hampir sama ya dengan yang benchmarking yang kita pakai yaitu Urine Society. Walaupun nanti penting juga sebenarnya bagaimana sih dengan Asian Society gitu ya. Karena tentu saja Asian itu dia sifatnya lebih variatif ya, terhubung dengan infrastruktur yang kita miliki gitu ya. Jadi ini sebenarnya hampir sama aja. Untuk kalau dia histerektomi, kalau L1A1 LVS positif negatif ada terapi tambahan, 1A2 LVS negatif yang dapat dipertimbangkan, 1A2 LVS positif lakukan penvitin lymph node dissection, 1B1, 1B2 dan 2A plus parametrektomi radikal plus vaginektomi atas ya. Dan ini tentu saja sebenarnya tidak boleh terjadi di di Indonesia ya. Jadi di sini adalah penegakan diagnosis yang tidak ada kuat sebelum melakukan histerektomi. Tentu saja ketika kita mau melakukan PLD parametrektomi atau radikal vaginotomy, pertimbangkan are you a good surgeon or not. If you are not a good surgeon, maka pilihan radiasi akan lebih bijaksana. Tapi harapannya tentu saja ke depannya yang gynecologist tentu saja karena kita berhubungan dengan surgery, maka mereka mampu untuk melakukan tindakan itu semua. Karena itu yang tersedia dari Sabang sampai Merauke, gynecologist. Ya, gitu. Seleksi untuk fertility sparing tentu saja strict untuk usia dan paritas gitu ya. Squamous cell carcinoma yang or HPV associated adenocarcinoma. Selain ini tidak ada tempat untuk kita melakukan fertility sparing. Saya rasa ini pun juga sama ya. Jadi untuk fertility sparing yaitu kita melakukan trachelectomy. Itu ya. Jadi kita melakukan lymph node intraoperative staging kalau positif tentu saja abandon of fertility sparing. Kalau negatif baru kita melakukan dan tata laksana tadi sesuai. Apakah kita melakukan konisasi T1A2, T1A2, T1A2 tumor. Kemudian kalau T1B1 tentu saja kita melihat LVS-nya negatif atau positif. Tentu saja yang kita harapkan apabila LVS-nya negatif, maka kemampuan untuk melakukan sentinel nodes itu suatu saat harus kita kembangkan di center kita. Nah, jadi kita bisa melakukan simple trachelectomy atau radical trachelectomy. Kemudian standar lymph node staging. Ini juga hampir sama ya pada dasarnya untuk melakukan fertility sparing. Nah ini harus bijaksana. Walaupun usia muda paritas 2, apakah kita melakukan fertility sparing? Tentu saja jawabannya tidak. Jadi paritas selain usia juga harus kita pertimbangkan. Trachelectomy kita jarang, bahkan untuk melakukan total trachelectomy pun jarang kita kerjakan gitu ya. Kenapa nggak ada kasusnya? Sebenarnya bukan nggak ada kasusnya, tapi kita miss dalam penegakan diagnosis. Dengan makin perkiraan kalau angka cakupan screening kita bisa meningkat, maka tindakan ini akan banyak yang kita kerjakan karena kita menemukannya pada usia yang lebih muda. Kalau usia lebih muda, problemnya apa? Fertilitas. Gitu ya. Jadi ini juga harus kemampuan yang harus dikuasai oleh SDM rumah sakit center onkologi. Adapun recurrent disease, kalau pelvic recurrence tergantung. Kalau dia habis operasi kita melakukan sinar, kalau dia sinar kita mau melakukan operasi tergantung. Kalau dia sentral maka kita bisa melakukan pelvic extirpations gitu ya. Namun ada beberapa penelitian kalau dia stadium lanjut pasca kita melakukan radiasi, dia kambuhnya adalah di sentral, tidak ada perbedaan apabila kita melakukan pelvic extirpations ataupun radikal histerektomi ataupun histerektomi total dengan syarat tidak ada metastasis di tempat lain, di mana histerektomi radikal dan pelvic extension hanya menambah morbiditas dan komplikasi pada pasien. Jadi ini perlu kita pertimbangkan dan diberikan inform konsen baik pada pasien.
Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi ingat saja bahwa kalau kita mau melakukan operasi dia harus sentral. Kalau meta jauh, maka kita akan masuk kepada paliatif. Nah, ini juga sama gitu ya, bahwa tadi sudah disebutkan bahwa kalau perselainnya kita memberikan platinum base chemoterapi dengan bevacizumab atau dengan pembro, tentu saja dengan PDL1-nya harus positif. Itu minimal 1% positif maka kita bisa memberikan pembro gitu ya. Adapun imunoterapi yang mau kita berikan ya mungkin banyak ya, silahkan saja gitu ya. Tapi tentu saja yang penting adalah informed consent bahwa apapun yang kita berikan apakah akan menyembuhkan atau tidak, nah itu harus kita jawab pada pasien. Ya, ini juga sama ya, gitu ya. Dan kesintasannya kita lihat, but this is only numbers gitu ya. Banyak pasien-pasien stadium 3B ternyata kita bilang cuma 15%, 18 tahun. Tapi ada pasien dengan stadium 1 tahun sudah kambuh. Jadi tapi ini yang kita ikutin ya, prognosis kesintasan pasien dalam 5 tahun. Ya, jadi kita lihat memang kalau stadium makin lanjut, kesintasannya makin cepat. Tata laksana paliatif tentu saja mengikuti simptomnya. Ada beberapa simptom, 10 simptom kita harus membuat diary. Diary dari simptom. Kita lihat kalau dari 10 apakah mulai nyeri, tidak mau makan, depresi gitu ya, sulit tidur gitu. Apakah karena nyerinya? Maka tata laksana nyeri menjadi lebih utama gitu ya. Di sini ada lini 1, lini 2 dan lini 3. Saya tidak akan berbicara terlalu eh, panjang gitu ya. Artinya kalau sudah kita lihat fasenya berkurang, maka baru kita lihat simptom apa yang masih ada pada pasien, baru kita tata laksana untuk menghindari uh, multifarmasi pada pasien. Gagal ginjal, kita bisa stenometer, nefrostomi perkutan. Kalau kemudian, apakah kita akan memberikan apa kita akan memberikan cuci darah, hemodialisis atau tidak tergantung. Kalau first treatment kita akan lanjut, tapi kalau udah satu kekambuhan, think twice sebelum kita memberikan beberapa opsi pada pasien. Obstruksi intestinal tentu saja kita bisa memberikan dekompresi. Kalau dia sudah symptom palliation artinya tidak memberikan segala tata laksana yang berhubungan dengan kanker. Tadi apa? Pembedahan radiasi kalau untuk kanker serviks. Sementara kemo sebenarnya hanya untuk lebih sensitizer gitu ya. Keberadaan pervaginal pemutihan ya itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu sebagai take home message-nya stadium 1A1 kondensasi bila positif maka dilanjutkan radiasi lokoregional, stadium 1A2 kondensasi dengan menerima pertimbangan sentinel biopsi bila positif maka dilanjutkan radiasi lokoregional, stadium 1B1 2A1 histektomi radikal laparotomi laparoskopi bila tumor kurang dari 2 dengan sentinel biopsi, stadium 1B3 atau locally advanced adalah kemoradiasi. Ya, jadi CRT stadium 2B 4A kemoradiasi, brachytherapy kemudian booster radiasi eksternal, stadium 4B tata laksana suportif kemoradiasi. Terima kasih Dokter Kartiwa. Mungkin mohon maaf waktunya jadi agak lebih sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Dokter Anggi atas presentasinya. Jadi kembali lagi teman-teman sekalian yang mengikuti acara ini, saya mencoba membuka PNPK. Masih definisi PNPK. Saya mengambil dari keputusan Menteri Kesehatan RI tentang PNPK, tata laksana kanker serviks. Yang saya ingin tekankan bahwa PNPK itu harus dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan standar prosedur operasional di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, di mana ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan upaya terbaik. Dan yang mungkin penting adalah bahwa penyesuaian terhadap pelaksanaan PNPK ini dapat dilakukan oleh dokter hanya berdasarkan keadaan tertentu yang memaksa. Jadi artinya kalau kita lihat dari pernyataan di peraturan putusan Menteri Kesehatan bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Gatot dan Dr. Anggi adalah bisa dimodifikasi. Saya mau mengundang Dr. Taufan sebagai panelis. Mungkin ada tambahan Dr. Taufan? Kita masih punya Ya, waktu 10 menit Dr. Taufan baik, sebelum kita terima masuk kasih diskusi. Dokter Iwa. Suara saya terdengar Dokter Iwa? Terdengar Dr. Taufan. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini Dr. Gatot, guru saya, Dr. Anggi, ya, Dr. Kartiwa sebagai rekan sejawat dan semua, mohon maaf, Profesor Guru Besar, Senior sejawat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Ya tadi saya rasa sudah sangat lengkap ya apa yang disampaikan oleh Dr. Gatot, Dr. Anggi ya. Jadi memang tadi karena saya disebut-sebut oleh Dr. Anggi ya, jadi mudah-mudahan saya sedikit hanya ingin memaparkan masalah perjalanan ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat perjalanan PNPK ini tadi mungkin tentang kontennya sudah disampaikan oleh Dr. Anggi dengan sangat baik ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih sesungguhnya perjalanan PNPK kita ya yang sampai saat ini prosesnya seperti apa. Jadi mudah-mudahan dalam 10 menit saya bisa selesaikan ya. Jadi perjalanan menuju implementasi PNPK pada pelayanan tata laksana kanker serviks di Indonesia ya. Jadi saya mewakili Prof. Laila juga yang saat ini sedang masih sangat berkabung ya. Kita doakan mudah-mudahan suami tercinta Prof. Laila dapat luar biasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ya. Jadi tadi disampaikan tentang perjalanan staging, kemudian PNPK, apa yang menjadi inti dari konten dari PNPK. Jadi saya izinkan untuk melihat tadi Dr. Iwa ya sampaikan, ini adalah landasan hukum teman-teman sejawat yang kita dasarkan dalam PNPK ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1438 tahun 2010 sudah cukup lama ya, jadi sekitar hampir 14 tahun tentang bagaimana kita menyusun suatu clinical guideline ya, jadi clinical practice guideline, dan ini tentunya adalah disesuaikan dengan muatan lokal yang akan menjadi PPK di rumah sakit teman-teman masing-masing. Ini dia ya, jadi kita sampaikan bahwa pengelolaan penyakit dalam kondisi tunggal atau yaitu tanpa penyakit lain atau komplikasi, termasuk pengelolaan berdasarkan kondisi ini adalah memang sangat-sangat spesifik untuk suatu PNPK ya. Nah ini adalah perjalanannya teman sejawat semua. Apakah memang PNPK kanker serviks saat ini sudah menjadi artinya diseminasi untuk seluruh rumah sakit yang diampu oleh nasional? Untuk saat ini terus terang memang masih bergulir ya, ini adalah proses kita sejak tahun 2021 untuk merevisi PNPK tahun 2018 yang akan mudah-mudahan tadinya cita-cita sampai 2022 sudah selesai, namun ternyata ini adalah proses panjang yang bisa kita lihat ya saat ini PNPK untuk 2024 ternyata memang masih dalam kondisi kita terus melakukan perbaikan, termasuk tadi Dr. Andi sampaikan ada S2 ESMO dan ISP ya untuk ESTRO ya, S2 ESTRO ISP untuk tata laksana kanker serviks tahun 2023. Jadi saat ini PNPK kita sudah sampai di mudah-mudahan editing ya. Jadi memang multidisiplin termasuk fertilitas endokrin juga kita libatkan karena ada tadi fertilitas pairing ya. Nah ini mungkin konsep sederhana saja singkat ya, bahwa istilah yang tepat adalah bukan eradikasi tapi eliminasi, yaitu kurang dari 4 per 100.000 perempuan pada suatu wilayah ya. Nah ini sudah disampaikan tadi bahwa secara garis besar bahwa sebenarnya insiden dari kanker leher rahim sebenarnya tidak terlalu tinggi dibandingkan kalau dengan kanker payudara. Namun kita bisa lihat fatality rate-nya ternyata lebih dari separuh kanker leher rahim itu meninggal ya. Tadi disampaikan oleh Dr. Gatot dengan sangat jelas ya. Dan juga bahwa ini concerning kita, PNPK kita harus akselerasi. Mengapa? Karena ternyata setelah kita lihat 30 tahun terakhir lamanya, kanker serviks di seluruh dunia itu menurun sebenarnya ya, walaupun secara lamban. Tapi ternyata di Indonesia meningkat. Kita bisa lihat dulu setiap jam setiap perempuan Indonesia meninggal karena akibat kanker leher rahim, kanker serviks. Tapi ternyata sekarang 1 jam 2 orang perempuan meninggal akibat kanker serviks ya. Jadi di sini dikatakan ternyata setiap 2 menit, jadi 4 kali lipat dibandingkan kanker payudara, setiap perempuan Indonesia ternyata terdiagnosis kanker serviks dan kematiannya lebih dari separuh ya. Nah, bagaimana tadi ini tentu saya sadar bahwa ini pesertanya adalah diharapkan pengampu dari diampu nasional seluruh rumah sakit ya dalam pengampuan. Jadi kita memang berusaha bagaimana kita bisa menempatkan peran masing-masing dalam implementasi ini ya, termasuk dalam konsultan onkologi ginekologi di masing-masing daerah tadi sesuai dengan kasus yang dihadapi ya. Jadi ini adalah hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi. Nanti mungkin ini kita bisa share ya draft ini. Nah, memang kaitannya saat ini adalah terkait dengan World Cancer Day ya, jadi jatuh pada tanggal 4 Februari, bahwa kita sudah memahami tahun 2022 kita sudah memahami realizing the problem ya. Kemudian tahun 2023 kita berpikir untuk menyatukan langkah dan seirama tadi ya, menyatukan protokol, PNPK dan seterusnya, taking action. Dan saat ini sebenarnya adalah dalam rangka bagaimana kita bersama untuk men-challenge ya
pemangku kebijakan atau those in power ya. Jadi bagaimana kita bisa melibatkan di sini adalah kolaborasi lintas 15 bidang kementerian yang harus mengetahui tentang pelaksanaan atau implementasi dari PNPK ini, termasuk hal-hal isu tadi ya, terpuruknya deteksi dini kita ya, sehingga datang pada stadium lanjut dan seterusnya ya. Nah, ini adalah HOGI, kami ini sebagai Himpunan Onkologi Ginjal Indonesia yang sebelumnya guru-guru kami, Prof. Aryono, Dr. Gatot sebagai ketua dan sekjen ya. Saat ini kita memang memiliki Satgas PNPK dalam 6 Satgas dan 6 bidang dari HOGI tahun 2021 hingga 2025 ini. Nah, memang terkait dengan PNPK tadi, memang apa boleh buat ya, memang untuk diseminasi PNPK tahun 2023, bahkan yang sekarang mau direvisi tahun 2024, belum bisa disahkan ya, karena memang banyak pertimbangan ya. Walaupun kita sudah mengusulkan dari HOGI sejak 3 tahun lamanya ya, bahwa sejak tahun 2022 itu hampir 2,5 tahun lah sampai saat ini, kita inginkan adanya akselerasi pengesahan PNPK kanker serviks yang semula kita cita-citakan tahun 2022, namun ternyata tidak bisa disahkan sehingga tahun 2024 ini. Nah, ini beberapa proses kita lakukan bahwa PNPK terus terang nanti teman sejawat mohon mungkin juga ada asupan ataupun pemikiran ya, bahwa memang kita harus bersama-sama memikirkan, terutama teman-teman sejawat anggota HOGI dimanapun ya, di 38 provinsi, walaupun saat ini masih ada 13 provinsi yang belum ada anggota HOGI-nya. Ini adalah proses untuk kita menyusun secara bahasa hukum, secara bahasa medis, klinis, dan segala macam, menimbang-nimbang Undang-Undang Kesehatan kita nomor 17 tahun 2023 ya. Nah, ini adalah PNPK tahun 2018, teman sejawat ya. Dulu kita luar biasa ya, bahwa PNPK tahun 2018 itu memang terkait dengan beberapa yaitu ya high cost, high volume, dan high risk. Jadi kanker serviks adalah yang utama ya. Ini adalah tahun 2018 dengan hanya sekitar 31 halaman ya, dengan citasi hanya sekitar 22 citasi. Dan sekarang kita sudah lakukan revisi beberapa citasi-citasi yang berkembang sampai 100 lebih halaman untuk kanker serviks, dan memang citasinya sekarang sudah sampai 114 citasi. Nah, ini beberapa perbedaan antara isi PNPK kanker serviks 2018 dengan 2024 nanti ya. Jadi tadi sudah disampaikan kita mengacu pada ESGO, ESTRO, dan ISP ya, bahwa di sini kita bisa lihat beberapa revisi kita ya terkait dengan kanker serviks makroinvasif ya, kemudian dengan kondisi khusus dan transplantasi ovarium, fertility sparing management, kemoterapi, dan seterusnya. Dan kita sederhanakan saat ini tidak lagi secara teknis membahas tentang oncofertility di sini, tapi ini adalah yang terakhir yang kita sudah revisi, yaitu ada beberapa kondisi khusus, yaitu yang tadi sudah disampaikan, rasanya sudah saya tidak perlu ulang lagi kontennya, yaitu yang pertama adalah kanker serviks dengan kondisi khusus, yaitu early stage bulky pada kanker serviks, kemudian advanced cervical cancer dengan gangguan ginjal ya, kemudian pada usia muda yang saat ini memang trennya agak bergeser, kemudian kanker serviks yang tadi terdiagnosis pasca operasi, dan pada kanker serviks pada kehamilan, termasuk adalah fertility sparing dan reproduksi ovarium di sini dibahas. Nah, ini yang tadi sudah dibahas secara detail saya rasa dengan Dr. Anggi ya, sangat baik tadi tentang ESGO, ESTRO, ISP tahun 2023, dan kita memiliki sama ya, kita acuannya adalah level of evidence 1 sampai 5, kemudian grades of recommendation ABCDE ya, ini juga satu contoh kanker serviks pada kehamilan. Dan ini kita bisa lihat bahwa citasi dari ESGO, ESTRO, ISP ini ternyata sampai 325 citasi, luar biasa. Jadi gabungan dari berbagai pihak yang terlibat. Nah, ini yang saya sampaikan, bahwa memang PNPK kita nanti Mas Johan akan lihat secara detail ya, bahwa setiap rekomendasi itu akan mengacu pada level of evidence dan grades of recommendation ini. Jadi kita sudah terjemahkan bahwa kalau misalkan yang grades of recommendation A itu adalah strongly recommended ya, B generally recommended, yang C insufficient, yang D adalah yang not recommended, yang E adalah never recommended. Jadi ini memang nanti mungkin ada yang ditempelkan 1A dan seterusnya ya. Jadi bagaimana kita menantang untuk WHO Global Strategy ini sekalian untuk diseminasi kepada teman-teman sebagai pengampu, sebagai pihak yang diampu, bahwa WHO Global Strategy itu 90-70-90 ini sudah masuk dalam PNPK juga. Namun ternyata Indonesia sangat agresif dengan rencana aksi nasional yang sudah di launching di 16 Desember kemarin ya. Ini sudah disampaikan oleh Dr. Anggi tadi, beberapa target service delivery, education training, dan seterusnya ya. Kita sekarang sangat agresif, bukan 90-70-90 tapi 90-75
85-90 ya. Jadi ini memang terkait dengan backbone kita, radiasi akan diperlengkapi pada tahun 2027 mudah-mudahan ya, ada beberapa Jabodetabek Center radioterapi yang diadakan dan beberapa akselerasi untuk pengampuan center-center pendidikan radiasi, karena backbone radiasi adalah terjadi di Indonesia karena kasus kita sangat tinggi ya, stadium lanjut hampir 80%, 77,9% ya, hampir 80%. Nah ini saya rasa mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau PNPK diperlukan saya tidak akan bahas ya. Saya hanya akan memperlihatkan bahwa ini masuk ya, bahwa kekhasan dari PNPK Indonesia itu adalah bukan pada penatalaksanaan kanker serviks saja, tapi pada ranah pencegahan. Nah, ini juga sudah masuk dalam PNPK kita, yaitu bagaimana kita melakukan upaya screening dan deteksi dini ya. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Iwa. Mudah-mudahan dapat diterima, mudah-mudahan masih bisa punya waktu untuk berdiskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Taufan. Oke, jadi kita masih punya waktu kira-kira 15 menit lagi sebelum acara selesai. Jadi kalau kita sudah melihat presentasi Dr. Gatot, Dr. Anggi, dan Dr. Taufan, intinya adalah ini sudah kita pernah bicarakan di dalam acara HOGI, bahwa HOGI sebagai himpunan yang mengurus tentang kanker serviks sudah sepakat bahwa kita akan menjalankan PNPK yang dikeluarkan oleh HOGI. Jadi kebetulan ini presentan, panelis, dan pesertanya adalah anggota-anggota HOGI, jadi seperti membicarakan sesuatu yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Mungkin dari Dr. Ferry, Dr. Setio, Dr. Denny, Dr. Ratih, atau teman-teman dari PKAT atau tambahan dari Dr. Gatot atau Dr. Anggi, teman-teman. Mungkin Jadi saya memang Dokter Kartiwa terkait silakan. PNPK ini kita harus hati-hati banget ya. Ini kan ada beberapa center yang tentu saja semua fasilitasnya tidak sama. Bahkan di RSCM juga sepertinya seperti masih ada beberapa yang mungkin belum bisa kita penuhi ya Dokter Taufan ya. Jadi memang saya percaya bahwa acuan di Asia itu akan lebih bervariasi dibandingkan European Society. Jadi memang harus hati-hati dalam mungkin PNPK dengan satu lagi apa? PPK ya? Iya, Dokter. PPK Apa? ya. Ya, PPK ya. Itu yang kemudian tentu saja mengakomodasi kebijakan lokal ya Dokter Taufan ya, gitu ya. Jadi Ya. karena begitu kita keluar ini tidak dikerjakan, maka itu akan menjadi suatu kesalahan yang mungkin akan menjadi titik lemah daripada pelayanan kita. Termasuk PNPK yang kita buat itu sangat ini sekali ya Dokter Taufan ya, itu European Society tuh yang kita adopt gitu ya. Tapi ada bagusnya diberikan pilihan mungkin ya Dokter Taufan ke depannya, seperti kemarin kami menyusun PNPK untuk Asian Society ya, itu khusus orang-orang Asia itu, jadi diberikan titik-titik yang mungkin sebagai alternatif apabila tidak bisa dikerjakan. Mungkin itu aja kali ya. Ya, betul sekali. Dokter Iwa, saya izin menanggapi ya, Silakan, Dr. Taufan. supaya diskusi kita berjalan ya. Jadi betul sekali bahwa tadi ya disampaikan pada kondisi tertentu pun ESCO sekalipun yang kita bayangkan negaranya relatif agak homogen lah gitu ya. Jadi disparity atau gapnya tidak terlalu jauh pun mereka menyediakan beberapa pilihan ya, beberapa pilihan untuk panduan ya, jadi pedoman begitu ya. Jadi pada kondisi yang sangat high resource ya, kemudian pada kondisi yang relatif yang memang ideal setting ya, atau misalkan bahkan pada yang very very low resource ya. Jadi memang high resource ya, low resource, very low resource gitu ya. Jadi memang ini PNPK ini memang kita harapkan menjadi panduan nasional yang artinya dari Sabang sampai Merauke ya, dari Pulau Rote ke pulau yang mana ya, dari ujung paling barat ke ujung paling timur ya.
itu bisa diadop semua, dari yang paling sophisticated sampai yang paling terbatas gitu. Jadi memang kita mengadop semua regardless pada kondisi yang memang ternyata belum tersedia. Contohnya seperti tadi targeted terapi atau beberapa agent-agent treatment yang sekarang sudah berkembang begitu ya, termasuk tadi ya pembrolizumab dan seterusnya gitu. Nah, memang harus hati-hati sekali ya teman sejawat yang memang bertanggung jawab untuk menyusun PPK di masing-masing rumah sakit itu harus disesuaikan ya, termasuk kita akan kolaborasikan dengan corporate direktur ya, kemudian juga dalam evidence IBM ya, biasanya ada satu board ya di setiap rumah sakit yang membahas tentang PPK ini dan tentang PPK ini ya, sehingga disesuaikan dengan bahasa tadi ya, bahasa medis, bahasa hukum, dan bagaimana nanti kesesuaiannya, karena itu akan jadi patokan atau acuan dari JKN ya untuk mengcover suatu prosedur medis begitu ya, Dokter Iba ya. Gitu Dokter Anggi. Mungkin Dokter Gatot bisa menambahkan, Dokter Gatot yang biasa dulu juga PPK kanker serviks di RSCM juga pionernya Dokter Gatot ya, kemudian diturunkan ke saya dan kita semua begitu ya. Baik, Gatot silakan mungkin Dokter ada Gatot. tanggapan ya. Ya, mungkin sambil menunggu lebih baik kalau ada yang pertanyaan dari para peserta dari rumah sakit atau dokter opsi dari pengampuan ya. Sambil menunggu ya. Ya, pada prinsipnya sebetulnya PPK itu mengikuti fasilitas yang ada, tapi PNPK kita berharap menjadi panduan yang serempak sama secara nasional. Tapi di sini yang krusial sebetulnya ada kelompokan grup mana yang bisa dilakukan operasi, kira-kira begitu sih garis besarnya ya. Dan memang kalau bisa semangat untuk melakukan operasi tanpa ajuvan, jadi radikalitas tercapai sebetulnya. Tapi memang di dalam ilmu keyakinan maupun prediksi, sekarang makin berkembang bukan hanya klinis, bukan hanya besarnya tumor, jenis histotype tumor, juga kelenjar getah bening, juga invasi vaskuler. Bahkan sekarang marker biomolekuler itu menjadi banyak dipelajari. Makin punya resiko tinggi untuk operasi, resiko tinggi untuk residif, kadang-kadang operasi itu menjadi tidak terutama. Kadang-kadang dioperasi kambuh lagi juga. Jadi akhirnya apakah dioperasi ditambah sinar atau ditambah kemo, mendingan langsung sinar kemo misalnya begitu. Jadi kira-kira begitu linknya sekarang. Nah, lompatan kedua pada updating new staging system pada tahun 2018 ini, yang dulunya dikira stadium 1, kalau kelenjar getah bening positif kan jadi positif stadium 3C. Nah, itu kadang-kadang, tapi memang tidak ada ketentuan. Stadium 3C itu ada juga yang tetap dioperasi karena bisa di-remove tumornya, nanti ada ajuvan. Tapi ada juga yang, jadi saya kira itu penelitian masih ongoing tetap. Apakah operasi walaupun mengambil jaringan primer, tumor primer maupun kelenjar getah bening, kemudian dikasih ajuvan, lebih baik, atau langsung terapi sistemik, sinar atau hemoradiasi, atau bahkan sekarang lompatannya targeted terapi setelah mendapat terapi primer, baik target terapi concomitant maupun juga maintenance. Cuman memang sekarang targeted terapi di mana-mana masih dirasa mahal sekali, jadi belum merupakan suatu supporting pemerintah yang menyeluruh, hanya masih ditanggung oleh istilahnya ya secara umum mandiri ataupun oleh institusi tertentu. Karena maintenance pun pemberian target terapi itu ya barangkali sekitar 15 juta per bulan atau per seri, bahkan sampai contoh tadi mungkin sekarang sedang banyak dibahas targeted terapi yang bagi yang positif ya dengan PD-L1 itu banyak dibahas sekarang, itu bisa 60 juta ya per seri atau per bulan. Itu pun sudah dengan supporting dari company-company-nya. Kalau enggak bisa 120 juta. Nah, jadi kira-kira begitu. Tapi sekarang kita in general ya, bahwa memang untuk kanker serviks pada dasarnya utamakan operasi ke early stage, baik terapinya operasinya banyak cara, mulai dari lokal, konisasi atau tracheektomi atau radikal, open maupun laparoskopi. Kemudian yang kedua adalah umumnya adalah kemoradiasi menjadi lebih baik. Bahkan nanti ada lagi kasus-kasus residiv itu yang bikin rumit, karena residiv itu biasanya kalau serviks ada yang respon juga, tapi respon rate-nya itu memang ada umumnya rendah,
tapi masih diberikan terapi, ada juga. Jadi kira-kira memang berhubungan dengan modalitas terapi untuk serviks itu masih tetap berlaku. Ada operasi, ada radiasi, ada kemo, ada targeted terapi, ada kombinasi. Itu kira-kira, hanya memang PPK-nya itu sangat tergantung dari modalitas fasilitas rumah sakit tersebut. Apalagi sekarang semuanya kalau untuk CKN mengacu pada standar Fornas atau standar pemerintah. Jadi umumnya ini guideline yang diberikan itu guideline yang bisa mengikuti ilmunya. Tapi PPK tergantung dari kondisinya. Itu aja mungkin tambahan saya, Dr. Profan, Dr. Anggi maupun Dr. Iwa. Silahkan kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih Dokter Gatot. Jadi saya tadi suka sekali dengan Dokter Gatot menyatakan bahwa tergantung rumah sakitnya. Baik, saya mau mengundang teman-teman yang lainnya untuk menyampaikan pendapat. Ada Dokter Teguh dan Dokter Ya, Ferry dari mohon izin, Banjarmasin. Dokter. Dokter- Selamat sore, Monggo, Dok. silakan Dokter Sehat, Teguh. alhamdulillah, Sehat, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, izin, Dok. Terima kasih kesempatannya, Dokter. Jadi saya izin menanyakan, Dok. Jadi mengenai mungkin ke Dokter Gatot, mungkin juga bisa ke Dokter Anggi, Dok. Jadi kalau misalnya kita temukan ya, Dok ya, klinis early stage ini, Dok, 1B2 misalnya, lalu kita lakukan imaging, ternyata suspicious metastasis ke KGB para aorta. Itu tipsnya, atau menurut Dokter Gatot atau Dokter Anggi, apakah langsung kita kalau locally advance pilihannya adalah CRT, atau kita radikal dan kita remove KGB yang positif, Dok? Lalu apa bedanya dengan stadium 1B2 yang setara identical finding ternyata high risk-nya positif, di KGB-nya positif di pelvis gitu Dokter. Mungkin itu, Dok. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, Dok, untuk ke Dokter Taufan mungkin, Dok. Dok, jadi kalau PNPK yang secara nasional itu sudah dibentuk, lalu kita di daerah itu membuat PPK dengan kearifan lokal yang bisa kita lakukan di sini, kalau diskrepansinya terlalu jauh itu tidak masalah juga ya, Dok ya. Mungkin ada saran atau bagaimana untuk juga nanti pasti kita juga akan dituntut untuk membuat TPK dari departemen kita sendiri, Dok. Kalau memang terlalu jauh, kalau misalnya kalau di Banjarmasin ini kan belum ada brachytherapy, Dok, baru ada IBRT, Dok ya. Jadi apakah itu nanti bermasalah atau nggak apa-apa, Dok? Itu aja mungkin tanggapannya, Dok. Terima kasih, Dokter. Silakan Dokter Gatot, Dokter Anggi, monggo. Ya, terima kasih Dokter Setioteguh. Bagus sekali pertanyaannya. Saya kira itu dilema ini atau confusing pilihan ini bukan terjadi di rumah sakit yang agak limited fasilitas. Di pusat pun juga pilihan-pilihan itu kadang-kadang menjadi menjadi dilema sedikit. Tapi kira-kira begini, bagaimanapun standar ada, tetap ada istilah tailor made, itu kondisi pasien dan juga dokter yang akan menangani. Jadi yang memang betul sejak seperti stadium 1, jadi akhirnya operable. Tapi imaging R-nya positif KGB. Sebetulnya imaging R positif tidak selalu pasti positif KGB-nya, tapi memang dengan asumsi 90-80% positif. Nah, sekarang apakah kalau kita, jadi data ini kita juga boleh mengadakan penelitian. Kalau mengacu pada radikalitas adalah harus dicapai, ya semestinya udah stadium 3 ngapain dioperasi? Nanti juga diajuvan. Jadi langsung kemoradiasi juga boleh. Itu berarti memang diuntungkan, lesi serviknya kecil, malah justru gampang sembuh kan untuk lesi serviknya. KGB-nya juga kena sistemik radiasi, ya, radiasinya bisa tergantung C1 apa C2. Kalau dia radiasi pelvik ya berarti dia C1 karena KGB pelvik. Tapi kalau sampai KGB para aorta berarti radiasi tinggi ya sampai ke abdomen. Kalau itu dioperasi juga tetap akan diradiasi. Nah, kalau berpikir secara praktis atau secara efisien, langsung kemoradiasi lebih efisien karena berarti dia hanya satu modalitas. Seandainya kita operasi, betul keuntungannya adalah lesi serviks yang seperti ukuran 1B menjadi remove. Jadi untung juga. Nanti side effect-nya paling ya retensi urin atau mungkin cedera pembuluh darah atau apa ya, itu
pasti side effect dari operasi. KGB ada untungnya juga. KGB itu diambil. Bahkan dulu ada suatu metode penelitian stadium 2B, 3B itu dioperasi bukan untuk mengangkat serviknya, tapi untuk mengangkat KGB. Kemudian ada juga begitu, tapi tidak populer. Ya karena itu ngapain 2 kali modalitas gitu loh. Jadi, nah kalau begini modelnya berarti histerektomi itu dilakukan membuang serviks dengan radikalitas tercapai di serviknya. Tapi KGB-nya juga menjadi. Jadi kalau kita mempunyai keuntungan KGB-nya di remove dengan eradikasi atau eradikasi atau evakuasi dari kelenjar getah bening, ada diuntungkan juga. Cuma tetap modalitas 2 kali. Nah saya kira ini bahkan kita bisa menjadi suatu, kalau dalam kondisi-kondisi masih banyak dikerjakan dua-duanya, kita bisa comparative study between two arm itu. Yang satu dioperasi tetapi double. Jadi dari segi efisiensinya, kemudian dari segi modalitas. Yang jelas modalitas 2 kali. Operasi katakanlah 100 juta. Terapi 100 juta, kemoradiasi 100 juta juga, 200 juta. Kasarannya begitu. Dan kalau orang kemoradiasi langsung 100 juta. Nah, belum komplikasi. Tapi kalau secara teknis sebetulnya removing primary tumor, kemudian radiasi sebetulnya lebih baik. Karena memang dia, makanya tadi Dr. Anggi atau Dr. Tovan, bahwa stadium 3 juga masih kontroversi. Kalau makanya stadium 2018 itu tidak membatasi harus operasi atau radiasi. Tapi kita berpikir, nah, jadi kalau mamanya memang bisa bersih, memang recurrent rate-nya pasti lebih rendah secara logika. Tapi side effect dari surgery memang lebih banyak. Nah, jadi saya juga kalau lihat begini, lihat kasusnya, lihat klinisnya kira-kira, terus kemudian histotype-nya, apakah neuroendokrin, apa squamous, apa adeno, itu juga high risk yang lain-lain harus dipertimbangkan. Makin tinggi resikonya, saya lebih cenderung langsung terapi sistemik. Neuroendokrin misalnya, kelihatan stadium 1B1 bahkan, besok langsung paru-parunya kena. Nah, jangan juga udah diradikal, besok parunya kena, kena di luas, mati juga akhirnya. Jadi what for? Apa gunanya itu? Itu salah satu pengalaman kita juga di lapangan ada. Jadi saya beberapa kali ada. Stadium 1 benar real secara imaging maupun apa. Dioperasi. Belum begitu lama recurrent. Ya, ada bahkan di sinar, di kemo juga. Paru-paru. Jadi memang terus akhirnya kita berpikir mundur tuh buat apa 2 bulan yang lalu gua radikal gitu. Nah, itu kira-kira salah satunya gitu. Jadi agak suka analisis case per case. Jadi aslinya personality medicine tuh juga sangat berperan. Jadi tidak semata-mata angka rumus. Itu Pak komentar saya, Dr. Iwa atau Dr. Teddy. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Dr. Anggi atau Dr. Tovan? Ya, jadi kalau locally advanced itu ya, kalau ini kita ngikut yang udah dibuat PNPK di mana memang mengikuti benchmarking dari ESGO, ESTRO, ESCP ya. Dikatakan pada manajemen of locally advanced disease itu surgical removal daripada large pathology pelvic ataupun para aorta itu sebelum kita melakukan CTRT itu sebenarnya tidak secara rutin direkomendasi. Dan kemudian pemberian neoadjuvan kemoterapi sebelum kita memberikan CTRT juga dikatakan tidak memberikan improved survival. Kemudian kita melakukan complete hysterectomy pasca pemberian CTRT itu juga tidak meningkatkan performance ataupun survival daripada pasien. Nah, yang di ASGO atau di IGCS ya, itu memang ada debate apakah kita akan melakukan inframesenteric pelvic para-aortic lymph node sebelum kita melakukan CTRT gitu ya. Jadi memang ada debatable kita mau angkat atau enggak. Tadi pertimbangan Dr. Gatot, we are going to radiate anyway gitu ya. Justru dengan pemberian operasi itu akan melambatkan kita memberikan radiasi. Jadi memang kalau mereka sih sarannya memang kalau dia positif justru harusnya avoidance untuk further lymph node dissection gitu ya. Jadi avoidance of radical hysterectomy. Jadi kita langsung CCRT dan IGBT ya, guidance brachytherapy. Jadi memang seperti itu ya. Tapi kalau kita ngomong tailor-made, kalau secara klinis adalah satu rekomendasinya kita melakukannya dengan laparoskopi ya, Dokter Teguh ya. Nggak kita open ya, Ya, harapannya tentu ya. saja ketika kita mau melakukan radiasi tidak akan menghalangi penyembuhan lokal, itu tidak akan menghalangi kita untuk memberikan radiasi gitu ya.
Jadi memang rekomendasinya sih adalah CCRT extended para-aortic regions ya, gitu ya. Jadi dilihat dari kemampuan dari rumah sakit tersebut. Jadi kalau guidance-nya memang kalau kita melakukan lymph node, sentinel node staging untuk proof gitu ya, dikatakan dia ada positif di para-aortic, apabila positif stop gitu. Dan surgical removal yang besar pun juga tidak menjadi suatu hal yang memang rutin recommended. Masing-masing memiliki, jadi buat di mereka bukan membandingkan antara yang dilakukan radikal histerektomi dan pengangkatan kelenjar getah bening diikuti dengan radiasi, tapi yang mereka bandingkan antara diangkat dengan tidak diangkat. Nah, rekomendasinya mengatakan tidak ada perbedaan bermana antara pengangkatan dengan yang tidak diangkat, overall survivalnya sama saja. Silahkan tuh Dokter Teguh, gimana Dokter Teguh? Kalau saya di senternya Dokter Teguh, saya operasi mungkin ya. Baik dok, siap dok. Kadang ini Kalau dok, permasalahannya adalah apakah kita mempercayai hasil imaging gitu dok. Misalnya ya lymph bisa nggak? node-nya itu Ya, borderline atau sub ya, sentimeter, tapi dianggap oleh pembesaran KGB itu yang anu sih dok, tailor-made memang dok. Apakah perlu dibuktikan bahwa secara histopatologi itu memang metastasis atau tidak? Itu gimana ya dok sarannya ya dok? ya memang Mungkin harus diskusi seperti itu dengan dok. inframesenteric para-aortic lymph node ya. Tapi Ya, kalau misalkan secara imaging saya nggak tahu nih, kan kita pakainya MRI ya, dokter pakai apa baik. gitu ya? Kalau Ya, pakai ya, CT ya dok. scan, kayak gimana? Kami masih CT Ya scan dok. Kalau MRI masih kalau jauh, banyak panjang kalau sekali antriannya dok. kalau saya yang nggak usah dikerjakan aja, kembali ke zaman dulu ya, clinical Siap, staging. baik dok. Baik dokter, terima kasih banyak penjelasannya dokter Tapi coba Gatot. dilihat deh, mungkin bisa dikembangkan dengan ultrasonografi ya, dokter, dokter Teguh ya. Ya, Rekomendasinya apabila lymph node-nya negatif, assuming kita pakai clinical staging, dokter yakin sekali bahwa itu adalah eh, secara klinis staging itu adalah bisa dilakukan operasi. Kemudian dokter melakukan perabaan, dokter boleh tuh biopsi, tapi radikal histerektominya type C ya, bukan A ya. atau B. Type C is type C. Kemudian dokter melakukan perabaan, kalau dokter melakukan USG ada kecurigaan pembesaran, silakan dilakukan Hmm. limfadenektominya sampai para aortic inframesenteric di bawah IMA. Di bawah IMA ya Gitu dok. dok. Nanti Level dari 3. semua yang dokter kerjakan, dokter akan lihat yang positif berapa. Ya, Nah, gitu ya. Jadi ya. kalau saya bilang ketika imaging-nya tidak tersedia, maka kita kembali ke zaman dulu. Gimana Dokter Gatot? Begitu ya, Dok ya? Kembali pada clinical staging dan saya rasa pun clinical staging masih belum dihilangkan karena memang harus disadari bahwa tidak semua memiliki MRI untuk melakukan staging atau tidak semua memiliki USG yang baik untuk bisa melakukan deteksi. Setuju nggak Dokter Teguh? Ya, jadi pada Siap. kondisi yang memang terbatas, silakan kita masih melakukan. Karena memang benar, Dokter Gatot benar nggak? Clinical staging tidak dibuang kan? Jadi memang tetap kita masih memakai clinical staging ya. Jadi quote on quote pura-pura Tahu nggak tahu ada sesuatu di nggak situ usah ya. diperiksa. Iya Ya, betul. ya, siap dok. Ya, terima Tapi kasih banyak dokter type penjelasannya C, dok. tapi type C ya Iya Dokter dok. Teguh Ya, ya. ya, ya. Type C Siap is dok. type C. Nah, ya. Ya, baik dok. Terima kasih dok. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi dari teman-teman sekalian? Pertanyaan Dokter Teguh belum ada yang belum terjawab tuh Dokter Iwa. Silakan, Iya yang dok. mana? Dokter? Yang PNPK ke PPK Ya, dok. ya. Maksudnya Ya, kita jadi diskrepansinya eh, jauh sekali. Apakah itu enggak apa-apa ya dok? ya, ya, Maklum ya. di daerah ini dok. Ya, ya, saya paham, saya paham. Ini juga sudah lewat waktunya ya, Dokter Iwa ya. Kita sudah 9 menit lewat ya. Tapi menarik sekali yang disampaikan tadi, Dokter Gatot, Dokter Anggi ya. Saya sedikit aja menambahkan ya. Memang yang namanya PNPK atau Clinical Practice Guideline atau PPK muatan lokal itu dinamis nanti, Dokter Teguh ya, dinamis ya. Karena kita lihat bahwa staging yang paling sering berubah adalah cervix ya. 7 kali berubah dari tahun 1958 sampai yang 2018 terakhir itu ya. Yang paling jarang atau yang paling sedikit perubahannya itu adalah vulva vagina, cuma 3 kali ya, sepanjang sejarah gitu ya. Artinya apa? Memang banyak sekali tantangan yang terkait dengan kanker serviks, banyak sekali debate, banyak sekali kontroversial gitu ya.
Jadi saya ingin tadi tuh yang ikut diskusi ya, bahwa dulu ketika pertama kali 2018 video staging keluar, saya juga sempat menyatakan waktu itu Prof. Andriono pasti ingat pertanyaan saya waktu itu, dan sedikit ya ada sedikit inspirasi yang mewarnai pemikiran saya ya, bahwa kalau misalkan kita mengikuti video staging 2018 dibandingkan 2009, di mana yang namanya itu tadi ya, ada para orta gitu kan, 3C1, 3C2 gitu ya. Artinya kalau kita mau konsisten untuk mengikuti complete surgical staging, artinya setiap pembedahan itu sebenarnya adalah surgical staging untuk gynec cancer gitu ya. Maka lelah sekali kita melakukan operasi di cervix ya, karena kita harus prostatectomy yang ideal, segala macam, margin vagina, segala macam, sampai para orta komplit gitu, misalkan surgical staging. Tapi apa jawabannya Prof. Andriono waktu itu? Tidak perlu, karena yang tadi Dr. Gatot sama Prof. Andriono sudah hadir di tahun 2018 itu, bahwa kalau misalkan kita tahu spreadingnya kan lipogenik ya, lipogenous ya pada cervix ya, bahwa kalau pelviknya nggak positif, nggak usah lah parorta dianggapnya negatif gitu. Nah, bagaimana dengan challenge kita dengan imaging? Betul, saya setuju ya tadi tuh, high resource atau ideal setting dengan low resource atau very very low resource itu. Jadi memang kita tidak meniadakan clinical staging, kita yang namanya clinical imaging staging gitu ya. Kalau misalkan clinical sama imaging ada diskrepansi, mana yang kita mau ambil? Ya tentu kita mau yang lebih objektif, yang misalkan real time, yang nggak bisa di-compare, Dokter Gatot bilang apa, Dokter Anggi bilang apa, Dokter Ibu bilang apa, nggak bisa disatukan gitu. Jadi kita pakai objektif, kalau pada kondisi ideal gitu ya. Nah, jadi balik lagi tadi, kalau misalkan memang tadi memang betul ada perbedaan, bahwa jika kita curigai itu minimal kita di bawah IMA tuh, kita para aortiknya untuk dissection lymph node di para aorta itu minimal di bawah IMA itu, yang memang walaupun itu situasional sekali, dikatakan ada notes-nya, situasional sekali ketika melakukan para aortic lymph node dissection pada cervical cancer untuk staging gitu ya. Nah, termasuk satu tadi bagaimana kita menyikapi radiasi yang belum lengkap, yang belum disediakan di seluruh wilayah Indonesia gitu. Maka ada yang namanya tadi value base ya, value base. Kita tahu evidence. Contoh dalam ESGO ini, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah ya. NSCT pada misalkan bulky atau local advance cervical cancer gitu ya. Di center misalkan Dokter Teguh nggak ada radiasinya, masa pasti nggak diapa-apakan gitu ya. Walaupun kita tahu multimodality treatment itu adalah yang paling buruk untuk cervical cancer. Kalau kita tahu nih, habis radikal dia harus mendapatkan adjuvan, radiasi dan seterusnya, mungkin kita nggak pilih misalkan tadi. Walaupun kita berpikir tadi kita surgeon kok, kita handal kok dalam operasi. Kalau misalkan kita bisa melakukan radikalitas yang baik, kenapa enggak gitu ya. Tapi ada yang namanya di SGO itu untuk NSCT itu rekomendasinya itu 3C. 3C itu artinya apa dia? Dia hanya cuma prospektif cohort saja. Grade of recommendation-nya cuma insufficient, C. Jadi artinya B pun enggak gitu loh. Ya bahkan jatuh bisa ke D, not recommended loh. Pada kondisi apa? Karena dia high resource, radiasi di mana-mana gitu ya. Kalau kita tentu nggak apa-apa, kita masukkan pada PPK. Nah, mungkin sedikit saja, saya cuma pengen memberikan gambaran singkat saja nih, Dokter Teguh, supaya nggak bingung ya. Gimana kita bisa menyikapi PPK yang ada di rumah sakit kita? Ini dia ya. Ini adalah alur penyusunan PPK ya, muatan lokal terhadap sikap kita terhadap PNPK tadi ya. Bahwa PNPK itu lengkap, dari yang mulai paling sederhana sampai sophisticated itu harus ada di PNPK. Tapi ketika kita merumuskan suatu PPK, itu acuannya memang PNPK dulu ya. Jika misalkan ternyata kita nggak bisa mampu nih yang ada di PNPK, atau bahkan PNPK-nya misalkan nggak ada, ya kita pakai yang ini nih, yang poin 2 ya, jadi summary dari clinical practice data yang ada di dunia misalkan, atau Dynamed. Kalau misalkan itu nggak ada juga, turun lagi ke systematic review atau meta analysis ya, atau misalkan nggak ada lagi, turun lagi ke individual atau primary studies. Kalau nggak ada lagi konsensus ya, panel ahli misalkan begitu, itu tentu nanti misalkan Dokter Teguh diberikan tanggung jawab, kewajiban ataupun beban untuk menyusun PPK di rumah sakit Dokter Teguh bekerja, ya tentu ini harus dipertimbangkan. Jadi termasuk muatan lokal, apakah itu mampu laksana atau tidak, adakah isu misalkan DKM tidak cover atau tidak, itu banyak value yang harus kita pertimbangkan untuk menyusun PPK ya. Nah ini mungkin saya cuma memperlihatkan bahwa dalam PPK itu berbeda dengan protokol sebenarnya, karena protokol itu sebenarnya salah satu komponen dari PPK gitu ya. Jadi seringkali banyak yang menyalahartikan bahwa nggak apa-apa deh, belum ada ininya, aslinya udah keluarkan protokolnya saja. Ya memang itu adalah salah satu bagian dari suatu PPK. Jadi ada minimal ada 5 nih ya, ada 5
unsur dalam PPK, yaitu algoritma, clinical pathway, protokol, standing orders, dan prosedur. Semuanya memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi mungkin itu saja ya, balik lagi bahwa memang kita punya PNPK ya, tentu itu evidence yang tertinggi adalah internasional ya, regional yang terpercaya. Tapi sekali lagi ketika merumuskan dalam PPK itu harus benar-benar matang, betul teguh ya. Itu mungkin itu ya, karena waktu juga Dr. Iwa, terima kasih ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih banyak Dr. Tovan, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Tovan, Dr. Gatot, dan Dr. Anggi, dan Dr. Setio. Ini sebenarnya Dr. Setio cuma ngetes kita ya, Dr. Tovan ya. Sebenarnya dia udah tahu jawabannya. Dan dok, ampun dok, maaf dok. Ampun dok. Cuman satu-satu Dokter Kartiwa ini memang ya Bu Sekjen, memang ada Bu Sekjen di sini. Memang PR kita adalah kita belum tahu apa sih yang terbaik buat kita. Harus ada sebenarnya dalam 1 atau 2 tahun kita mau ngikutin apa guidelines dari kita gitu ya. Dan itu belum pernah ada, yang kemudian kita akan evaluasi dalam 5 tahun ke depan. Contoh seperti di Korea. Korea itu kalau mereka melakukan sentinel node, saya tanya, kalau positif abandon nggak? Enggak. Dia tetap melakukan operasi, diangkat sampai para aorta di bawah IMA. Kemudian dia memberikan radiasinya EBRT aja tanpa barikiterapi. Data mereka lebih baik, survivalnya 11%. Itu Dokter Tovan, baik komplikasi dan segala macamnya. Jadi memang kita sendiri punya PR nih, kita mau pakai apa sih sebenarnya? Apakah kita mau pakai semua? Apakah kita mau pakai yang mana yang akan kita evaluasi dalam 5 tahun ke depan? Jadi memang itu PR kita bersama ya, Dokter Tovan ya. Karena sampai saat ini, kalau di luar negeri ketika ada sesuatu yang baru, mereka nggak serta-merta tuh langsung ikut. Mereka akan ada pertemuan nasional, kira-kira mereka akan mengadop yang mana? Gitu. Dan itu tentu saja sangat diperlukan dan kemudian kita evaluasi, nggak serta-merta ada sesuatu yang baru kita langsung adopt gitu ya. Tentu saja disesuaikan dengan infrastruktur masing-masing rumah sakit. Itu PR ke depan itu Dr. Tovan. Makasih. Ya, sedikit Dr. Iwa, 1 menit saja. Benar sekali ya, Dr. Anggi, kita semua punya cita-cita yang mulia. Dr. Gatot ini sebagai guru kita juga ya. Dr. Brahmana sebagai ketua HUGI saat ini ya, teman-teman semua ya, anggota HUGI termasuk Dr. Teguh ya, Dr. Dino ya, di sini ada Dr. Denny yang bakalan jadi anggota HUGI ya. Semuanya saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi memang PR ya, bahwa kita harus punya penelitian tersendiri gitu ya. Jadi tadi bagaimana kita menyikapi beberapa guideline ya di dunia, tentu tadi ya dengan segala pertimbangan, termasuk tadi kita permisif kok ya di daerah, misalkan bahkan di daerah sendiri kita akan melakukan studi NSCT pada cervical cancer local advance atau misalkan bahkan 2B gitu, gimana nih outcome-nya ya segala macam ya. Jadi memang sekali lagi ya, sebelum kita memiliki evidence sendiri sampai misalkan cohort prospektif yang luas atau randomized RCT yang luas misalkan gitu ya, mungkin kita bisa pakai untuk adopt yang sudah ada dulu ya sementara. Karena itu memang dinamis ya. Sekali lagi nanti mungkin aja ada video staging yang baru tentang cervical cancer, misalkan balik lagi ke 2009 atau gimana, itu bisa berkembang lagi di next waktu yang akan datang begitu ya. Gitu. Mudah-mudahan ya bisa menjadi inspirasi buat semua. Mohon asupan semuanya ya. Terima kasih Dr. Anggi. Baik, terima kasih. Saya rasa kita sudah sampai di akhir acara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gatot, Dr. Anggi sebagai presentan, dan Dr. Tovan sebagai panelis. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Dr. Uswa dan teman-teman di PKAT yang sudah memfasilitasi webinar ini. Semoga kedepannya PNPK kanker serviks bisa kita terapkan dan implementasikan dengan baik sehingga tujuan akhir kita untuk melakukan eradikasi kanker serviks di Indonesia bisa berhasil. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk semua. Saya tutup acara ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.